Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilia Septianingsih dari program studi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan melakukan bimbingan proposal skripsi yang keempat kalinya dengan dosen pembimbing skripsi Bapak Muhammad Anggi Januarsa Daulay SSM Hum. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo braiku semua, jumpa lagi di kanal YouTube Papa Bia Production Daily Activities Channel. Jadi hari ini mahasiswa bimbingan saya bernama Lilia Septianingsih akan melakukan bimbingan skripsi kembali ya, Lia, yang keempat kalinya. Mudah-mudahan Lia tidak bosan. Tidak, Pak. Karena 3 kali bimbingan terdahulu masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh saudara Septia sebelum nanti menuju ke seminar proposal. Oke, Lia, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang penting harus sehat. Ya. Kalau nggak sehat nanti masukan-masukan dari saya tidak bisa diperbaiki ya. Nah, sekarang kamu boleh cerita dulu kepada kita judul kamu ini apa? Biar teman-teman tahu. Silakan. Baik, Pak. Judul saya kali ini yaitu Interferensi Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Melayu Batubara pada masyarakat Desa Pulau Sejuk Simpang Dolok, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Kajiannya menggunakan sosiolinguistik. Oke, teorinya sosiolinguistik ya. Nah, Lia, kenapa Lia meneliti tentang interferensi bahasa Jawa ke bahasa Melayu ya? Apa alasan empiriknya, alasan logisnya apa? Karena saya sendiri berasal dari Batubara itu, Pak. Jadi di sana itu banyak orang-orang Jawa, suku ras Jawa yang masuk ke Batubara itu kan lingkupnya Melayu, Pak. Ada terjadi imigrasi di Desa Pulau Sejuk Simpang Dolok ya? Pulau Sejuk Simpang Dolok itu terjadi imigrasi. Dari mana? Imigrasi orang Jawa dari? Orang Jawa ke Melayu itu, Pak. Ke daerah Melayu ya? Melayu. Desa Pulau Sejuk Simpang Dolok itu banyak orang bersuku Melayu. Orang Melayu, oke. Terus? Jadi di sana itu seringkali saya kan teman-teman saya juga orang-orang sana, biasa kami kumpul gitu kan, Pak. Sering terjadi kesalahan dalam perbincangan gitu, Pak. Oke, perbincangan. Kesalahannya dalam bidang apa? Kayak mungkin itu seperti candaan ya kan, Pak. Kalau misalnya orang Jawa berbahasa Melayu, mereka kadang mencampurkan bahasanya. Iya. Bahasa Jawa ke Melayu gitu, Pak. Jadi kamu mau meneliti kesalahan dari faktor yang terjadi dari interferensi itu, Pak. Apa faktornya? Oke, gitu. Berarti apa faktor mau meneliti tentang interferensi bahasa Jawa ke dalam bahasa Melayu, iya, begitu ya. Baik. Selanjutnya tentu dalam pembuatan skripsi karya ilmiah ya, apalagi ini mau menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah kamu identifikasi ya, khususnya di Desa Pulau Sejuk Simpang Dolok ya, Kecamatan Datuk 50. Oh, 50 ya. Oke. Nah, berarti kamu kan sudah mengidentifikasi nih berbagai masalah ya. Kemudian rumusan masalahnya yang kamu temukan atau kamu cantumkan ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2? Iya. Apa aja itu? Yang pertama, bismillah. Untuk yang pertama, saya ada bagaimana bentuk interferensi bahasa Jawa ke dalam bahasa Melayu Batubara, masyarakat Desa Pulau Sejuk Simpang Dolok. Oke, terus? Terus yang kedua, apa faktor penyebabnya, Pak? Faktor penyebab terjadinya interferensi bahasa Jawa ke dalam bahasa Melayu Batubara di masyarakat tersebut. Baik, bentuk dan apa faktor penyebabnya ya? Baik. Nah, kalau untuk teori yang digunakan tadi teori sosiolinguistik. Sosiolinguistik punya ahli siapa yang kamu ambil? J.L. Fisman, Pak. J.L. Fisman, oke ya. Kajian sosiolinguistik J. Fisman ya? Iya, Pak. J.L. Fisman. Nah, lalu untuk bentuknya ini kamu ambil teori siapa? Itu ambil teori dari Jendra, Pak. Jendra, iya. Oke, apa yang beliau katakan? Menurut Jendra, dia membagi bentuk interferensi ke dalam 4 jenis, Pak. 4 jenis apa interferensi. Yaitu yang pertama ditinjau dari asal unsur serapan. Asal unsur serapan, Pak. Oke, asal unsur serapan. Yang kedua? Yang kedua ditinjau dari arah unsur serapan.
Yang ketiga ditinjau dari segi pelaku, dan yang keempat ditinjau dari segi bidang. Dari segi bidang. Jadi Lia, ini kan ada 4 bentuk ya. Iya Pak. Ada 4 bentuk interferensi ya, menurut teori jenderal ya. Saran saya ya, sesuai dengan pertemuan kita di pertemuan ketiga kemarin, kalau tidak salah saya sekitar 1 minggu lebih ya. Iya Pak. Lebih baik kamu fokus saja kepada segi bidang ya. Segi bidang tentu yang berkaitan dengan satuan bahasa. Ya, apa aja itu? Itu ada fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, semantik. Jadi nanti ini kamu bisa mengategorisasikannya ke dalam bentuk interferensi fonologi, interferensi morfologi, interferensi sintaksis, interferensi leksikonnya, ya kan? Dan sampai interferensi semantik ya, kajian maknanya gitu. Jadi supaya dia tidak terlalu luas dan nantinya tidak bisa kamu pertanggungjawabkan secara akademis, tetapi nanti lebih dalam pembahasannya, begitu Lia ya. Iya Pak. Nih. Kamu kan sudah jelas ini, substansinya kan udah bagus nih kamu buat di teori, hanya pada segi bidang. Baik, udah ya, nanti disesuaikan ya. Hari ini mudah-mudahan bisa saya ACC supaya kamu bisa mendaftar seminar proposal ya, mendaftar sempro. Jadi kamu fokus saja kepada segi bidang, begitu ya, segi bidang linguistik tentunya ya. Nah, tentu dalam kerangka sosiolinguistik ya, hubungan antara penutur bahasa dengan bahasa yang beliau digunakan ya, tapi khususnya kamu meneliti tentang interferensi ya, kekeliruan antara dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Melayu ya, akibat dari imigrasi daerah gitu ya, orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi tadi sudah ada bentuk, kemudian kita lihat faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya ada berapa yang kamu identifikasi? Di sini saya mengambil dari Weinreich, Pak. Oke, teori Weinreich yang itu mana? Ada berapa? Ada 8. Ada 8. Iya, Pak. Ya, Ada silakan 8. dibaca. Itu yang pertama, kedwibahasaan peserta tutur. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pemakaian bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Yang keempat, menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. Yang kelima, kebutuhan akan sinonim. Yang ketujuh, prestise bahasa sumber dan gaya bahasa. Prestis bahasa sumber dan gaya bahasa. Dan yang kedelapan ada terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. Oke, ya, dari B1 ke B2 begitu ya, tentu ada pengaruhnya ya. Iya, itu baik. yang sering terjadi. Jadi nanti ini 8 faktor penyebab menurut Weinreich ini, nanti tentu kamu juga harus bisa membuat mendaftarkan tabel checklist sebagai instrumen penelitian juga, begitu ya. Instrumennya nanti tape recorder atau smartphone atau gawai kan begitu ya. Kemudian tabel checklist ya. Kemudian apalagi untuk melihat faktor penyebab ini, nanti kita lihat di metodologi. Yang pasti memang 8 ini harus bisa kamu kategorisasikan nanti untuk bentuknya. Bentuk yang 5 tadi itu ya, dari fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik. Kemudian nanti faktor penyebabnya apa, kamu harus bisa mewawancarai juga itu nanti. Mewawancarai mereka untuk melihat faktor yang mana mereka kena ini, dari 8 ini. Oke, Lia? Iya, Pak. Nah, ini bahasa Jawa, oke. Ini sudah saya bilang kemarin kan, sudah saya katakan bahwa harus dibuat sedikit bahasa Jawa itu. Kemudian bahasa Jawa dan bahasa Melayu itu bahasa protonya apa ya, udah kamu buat nih. Pak. Oke. Bahasa awalnya itu seperti apa? Nah, bahasa Melayu itu juga kan banyak ya, Melayu kan sangat banyak. Saya pernah melakukan penelitian itu di 3 kabupaten Sumatera Utara tentang revitalisasi seni budaya Melayu. Jadi bahwa memang bahasa Melayu itu terbagi-bagi dia ya kan, menurut berbagai sub daerahnya begitu. Nah, ini kamu fokusnya ke dalam Melayu batu bara. Harus dibedakan nanti, Melayu batu bara dengan Melayu Deli itu berbeda bahasanya ya. Berbeda dengan juga Melayu Asahan. Nah, berbeda juga dengan Melayu Bedagai, negeri Bedagai. Berbeda juga dengan Melayu Serdang. Banyak, berbeda juga dengan bahasa Melayu Langkat.
Melayu pesisir juga, bahkan di daerah Tanjung Balai itu kan daerah pesisir juga, itu bahasa Melayunya juga, beda juga. agak ada perbedaan kosakata di dalamnya. Jadi kamu harus fokus kepada bahasa Melayu batubara. Oke. Nanti kamu juga harus bisa membuat sedikit ciri-ciri bahasa Melayu batubara itu seperti apa, contoh-contoh kosakatanya seperti apa, gitu ya. Supaya nanti bisa lebih jelas bahwa interferensi bahasa Jawa ke dalam bahasa Melayu ini apakah memang bisa terdapat perbedaan atau kesamaan, justru kesamaan gitu ya. Nanti bisa dilihat. Oke, kerangka konsep bahasa Melayu tadi sudah ya, kerangka konseptual. Melakukan tinjauan interferensi, membahas interferensi bahasa yang terjadi digunakan bentuk interferensi yang dibahas. Penelitian meliputi faktor apa saja. Oke, bagus. Dengan menggunakan teori dalam kerangka sosiolinguistik ya, pendekatan sosiolinguistik, teori genre, begitu ya. Oke, bagus. Sudah lebih lebih detail dia, bagus. Artinya kamu memang memperbaiki ini. Supaya nanti pada saat sempro kamu bisa menjawab ya. Nanti kalau kamu nggak perbaiki, saya nggak mau bantu kamu nanti pada saat sempro. Saya nyanyi aja, saya baca puisi aja saya nanti. Lilia ini mahasiswa yang tak bisa memahami kemauan PS-nya. Nah, jadi supaya bisa dibantu nanti. Oke, selebihnya memang tanggung jawab kamu begitu ya. Metodologi penelitian. Nah, kemarin kamu buat metode penelitian, salah ya. Di bab 3 itu harusnya metodologi penelitian. Di bawah metodologi penelitian baru metode ya. Oke. Metodenya apa? Saya melakukan metode penelitiannya dengan kualitatif, Pak, bentuknya. Nah, saya kembali ingatkan, kualitatif, kuantitatif itu jenis penelitian. Metodenya apakah metode deskriptif ya, apakah metode interpretatif misalnya. Ya, jadi harus bisa dibedakan mana metode dan jenis. Oke, jenis penelitiannya kualitatif, metode yang digunakan metode deskriptif. Ya, dengan pendekatan atau jenis penelitian kualitatif. Oke. Nah, kemudian dan kamu nih nggak usah lagi rubah. Kamu nih nanti kalau kamu tambah-tambahin juga supaya tebal, nanti saya nggak ACC nih. Iya, Pak. Kamu harus bisa mengecilkan saja ruang berpikirnya, jangan terlalu diluas-luaskan, justru nggak berhubungan dia dengan penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Desa Pulau Sejuk, Simpang Dolok, Kabupaten Batubara, Kecamatan Datuk 50. Oke. Batubara penulisannya memang begini? Iya, Pak, digabung, Pak, sebenarnya. Digabung, tapi kenapa B-nya huruf kapital? Huruf kapital emang? Nggak pernah itu huruf kapital tengah-tengah, tidak ada spasi. Batubara, B-nya kecil. B awalnya besar, batu, B di baranya kecil B-nya. Selama 2 bulan, Juli ke September. Oke. Data dan sumber data, ini penting nih supaya saudara mahasiswa yang lain juga yang menonton video ini supaya memahami data dan sumber data itu berbeda ya. Jangan data dan sumber data dijadikan satu ya. Jadi justru itu nanti membingungkan. Apalagi nanti ketika ini dipublikasi dalam bentuk jurnal, orang yang membaca jurnal itu menyamakan, terjadi persamaan persepsi bahwa data dan sumber data itu sama, padahal tidak. Ya, sumber datamu apa? Yo. Sumber data saya itu subjek penelitian untuk memperoleh suatu data kan, Pak. Itu saya menggunakan ujaran dan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Sumber datanya itu adalah orang yang kamu teliti. Subjeknya siapa? Yang kamu teliti? Iya, masyarakat. Datanya apa? Datanya saya ada 2, Pak. Oke, apa? Itu data primer dan data. Oke, apa data primernya apa? Data primer saya. Udah saya katakan loh, awas kalau nggak ingat. Saya suruh baca puisi kamu kalau nggak ingat. Ini saya katakan di sini kan? Iya, Pak. Apa? Yo. Data primer yang diperoleh oleh penelitian adalah berupa ujaran atau ucapan masyarakat di Desa Pulau Sejuk. Lalu kalau data sekunder yaitu hasil observasi atau wawancara serta komunikasi yang saya lakukan. Bagus. Jadi ada 2 sumber datanya ya. Ada 2 datanya. Yang pertama kamu mencantumkan data primer dan data sekunder ya. Iya, Pak. Data primernya adalah bentuk ujaran. Ujaran siapa? Masyarakat desa. Masyarakat siapa? Desa Pulau Sejuk. Jadi atau responden lah katakan begitu ya. Nah, data sekundernya apa? Data sekundernya yaitu hasil observasi, wawancara, serta komunikasi yang saya lakukan. Observasi kamu amati dulu, kemudian nanti untuk melihat faktor penyebabnya kamu melakukan
Komunikasi. Melakukan wawancara. Iya, ya komunikasi. Bentuknya komunikasi ya, tapi kamu melakukan wawancara. Kamu harus bisa menyusun kerangka wawancaranya ya. Iya, Pak. Kalau dalam perspektif jurnalistik, kamu gunakan 5W+1H. Ya, jangan tiba-tiba kamu langsung, saya ini mau, nggak boleh begitu. Ada etikanya, ya kan? Ya, Pak. Ada etika dan estetika, ya kan? Jadi harus kamu bisa mengedepankan kedua hal itu. Data dan sumber data sudah oke. Kemudian instrumennya apa? Instrumen yang saya gunakan yaitu mengumpulkan data dengan rekaman yang dilakukan saat terjadinya. Ya, rekaman itu kan footage-nya itu ya bentuknya. Alat untuk menggunakannya apa? Smartphone, Pak. Smartphone, gawai lah ya. Jangan smartphone ini bahasa apa nih? Smartphone, gawai gitu ya, bahasa Indonesianya gawai. Copy paste, bahasa Indonesianya salin tempel. Nah, gitu ya. Jadi memang harus dibiasakan itu teman-teman semua. Sudah di-Indonesiakan tuh. Kata-kata asing sudah diserap dia menjadi bahasa Indonesia yang baik. Nah, kamu kemarin udah saya katakan nih, ini kamu mau kena jewer juga. Udah saya katakan kemarin tabel checklistnya harus dibuat. Oh, ini udah ada ya, maaf. Ini udah ada ya, oke. Tabel checklistnya ya. Iya, Pak. Nanti untuk mengategorisasikan bentuk, interferensi, dan faktor penyebabnya. Dari data penelitian itulah nanti kamu bisa melakukan pembahasan. Oke. Teknik pengumpulan data, pakai teknik apa? Teknik simak, rekam, dan catat. Teknik simak, rekam, catat. Iya, Pak. Oke, terus teknik analisis datanya. Udah dapat nih datanya, terus diapain? Kan data itu kan masih di dalam bentuk digital kan, dalam bentuk footage. Mau diapain data itu? Jadi setelah menyimak dan merekam percakapan tersebut kan, Pak. Kemudian saya mengelompokkan ke dalam tabel temuan datanya. Belum sampai ke situ, Lia. Jadi data yang sudah kamu dapatkan itu dalam bentuk wawancara, ya, Pak. Jadi data yang sudah kamu dapatkan itu dalam bentuk rekaman. Ya, rekaman wawancara itu kamu transkripsikan dulu. Kamu transkripsikan dulu supaya kamu bisa melihat mana. Kan dengan mentranskripsikan itu kan kita bisa melihat. Iya, Pak. Boleh. Ya kan? Oh, ini masuk iyo katanya. Maya ndak kemana kamu ndak kemana kamu misalnya, kan bisa kamu lihat itu secara kasat mata. Oh, ndak kemana ini masuk ke dalam bentuk interferensi apa, ya kan? Kemudian faktor penyebabnya dia mengatakan seperti dia bisa melakukan mengucapkan seperti itu, faktor penyebabnya apa. Jadi kamu harus bisa mentranskripsikan dulu. Setelah ditranskripsikan nanti baru kamu melakukan pengelompokan. Iya, benar. Setelah pengelompokan apa? Mengklasifikasi bentuk dan faktor penyebabnya, Pak, yang ditemukan. Ya, ini pengelompokan atau pengklasifikasi kan sama ya. Setelah itu menghitung jumlah bentuk, faktor penyebab yang ditemukan. Lalu yang keempatnya itu menginterpretasikan, menafsirkan ya. Interpretasi itu menafsirkan. Lalu yang terakhir menyimpulkan dan mendeskripsikan. Oke, good. Diagramnya mana? Oke, ini ya. Nanti simak, ini untuk pengumpulan ya. Iya, pengumpulan dan analisis ya. Baik, saya rasa Lilia sudah semakin bagus ini proposalnya ya. Dan saya pikir ini juga sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk dilakukan seminar proposal ya. Begitupun nanti apabila ada masukan-masukan dari 3 penguji lainnya, tentu harus bisa kamu akomodir. Kamu sebelumnya sudah ada bimbingan belum dengan PA? PA-nya siapa? Bapak Dr. Wisman Hadi. Pak Dr. Wisman Hadi, ya. Sudah ada bimbingan dengan beliau? Pak. Kapan bimbingannya? Itu mungkin 2 minggu yang lalu, Pak. 2 minggu yang lalu. Kalau begitu ini saya CC ya, supaya kamu bisa melanjut untuk seminar proposal. Oke, Lia, saya tantangani atau nggak usah? Tantangani ya. Oke lah, karena sudah baik, nanti redaksi-redaksinya diperbaiki, kemudian kamu sampaikan di WA saya ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau sampaikan lagi? Baik, Pak, terima kasih untuk perbaikan dan masukan-masukan yang sudah Bapak kasih ke saya. Untuk kedepannya saya akan memperbaiki dan membuat PowerPoint-nya sebaik mungkin. Ya, harus ya. Iya, Pak. PowerPoint-nya harus baik, harus sesuai dengan
proposal yang kamu buat ini ya. Oke, baik, terima kasih untuk Lilia, mudah-mudahan sukses. Kita ketemu nanti pada saat seminar proposal di kampus ya. Oke, teman-teman semua, itu tadi bimbingan saya dengan Lilia Septia Ningsih, mahasiswa bimbingan saya yang hari ini sudah melakukan bimbingan keempat kalinya. Buat teman-teman pejuang skripsi, mudah-mudahan tayangan ini bisa menginspirasi kita semua supaya lebih cepat ya mengejar impian, mengejar skripsinya dengan baik, supaya nanti bisa bekerja dengan tepat waktu gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Lilia, terima sukses. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.